Deh. Sekali lagi, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memelihara keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang sholat khusyuk ya. Nah, kalau kemarin semuanya sudah diberikan ini lembaran sehat, bahagia, sukses dan mulia. Ya, semuanya sudah dapat. Silahkan dipraktekkan ya. Dengan satu catatan tentunya, sehat, bahagia, sukses dan mulia ini bisa benar-benar kita rasakan apabila dilakukan dengan benar dan sempurna. Benar ilmunya, sempurna ilmunya, benar prakteknya, sempurna prakteknya. Ya, nah ini. Oh, ada Bu nih masih. Nah, ini masih ada. Silakan. Ya, ibu-ibu ya. Ini catatannya ini. Sehingga kita betul-betul terus-menerus mencoba menyempurnakan dan nanti hasilnya pun akan kita rasakan. Sekarang ini ibu-ibu, untuk dia lebih mantap ya. Banyak orang yang sudah melakukan ini dan betul-betul merasakan. Mungkin kita kasih waktu Pak Gatot agak 10 menit. Apa yang sudah dirasakan oleh dia dengan mempraktekkan ini, dan ini sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Ya, untuk itu ke Pak Gatot, waktu dan tempat saya persilakan. Di sini ada tulisannya, tulisan Pak Gatot, prestasi dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Lukman atas waktu yang diberikan, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu sekalian yang masih tetap sabar untuk tetap hadir dalam majelis ini. Ibu-ibu, mungkin di sini saya cuma sedikit cerita aja. Mungkin ibu udah kenal saya ya, kenal muka mungkin. Karena saya setiap Pak Lukman di sini saya mendampingi beliau. Nah, nama saya Gatot. Saya dulu satu kantor dengan Pak Lukman. Saya di Bank Mandiri. Nah, kebetulan saya dari Surabaya. Saya di Bank Mandiri kurang lebih 20 tahun ya. Nah, kemarin setahun yang lalu saya mengundurkan diri gitu. Dan mungkin di kantor juga 5 tahun yang lalu itu saya udah mencoba mengundurkan diri tapi tidak disetujuin gitu. Akhirnya saya terpaksa, ya udah saya resign aja gitu. Karena saya lihat begitu pentingnya apa yang dilakukan Pak Lukman ini, dan beliau dengan sendiri gitu, dengan tenaga sendiri, harta sendiri, melakukan dakwah ini untuk
difahami umat gitu. Nah, tidak ada yang membantu gitu. Jadi saya tergerak untuk itu. Nah, kenapa saya tergerak untuk ikut melakukan dakwah ini? Awalnya memang 20 tahun yang lalu itu. Jadi usia saya masih 30-an lah ya. Nah, usia 30, kalau boleh saya cerita lagi ke belakang yaitu sejak saya SMA itu saya terjerumus dalam pergaulan yang nggak benar gitu. Nah, ini ada di buku ada di buku testimoni ini. Nah, pergaulan yang nggak benar itu menjerumuskan saya sampai bertahun-tahun, sampai saya kerja itu tidak bisa saya lepas dari apa yang namanya kecanduan drug gitu ya. Bertahun-tahun saya berusaha untuk mencoba untuk bisa keluar dari jebakan atau cengkraman dari obat itu. Tetapi saya berobat kemana-mana tidak bisa, gitu ya. Akhirnya pada saat saya dipindah ke Jakarta, saya ketemu dengan Pak Lukman, kebetulan satu kantor gitu. Jadi pas duduknya berhadapan-hadapan dengan beliau. Nah, pada saat itu Pak Lukman langsung aja menebak saya gitu. Mas Gatot kayaknya ada masalah ya gitu. Nah, waktu itu saya nggak cerita siapapun, itu saya pendam aja gitu. Yang tahu adalah saya sama istri, itu aja yang tahu, sama teman-teman dekat saya yang yang satu geng lah gitu ya Bu ya. Nah, saya ceritalah ke Pak Lukman karena saya ketemu itu langsung percaya ke beliau. Beliau niatnya membimbing gitu ya. Saya cerita semua yang saya alami, yang saya lakukan gitu. Nah, beliau sangat prihatin dan saya dipaksa atau diajak ke rumah beliau. Diceritain saya tentang siapa Allah itu, apa itu hidup yang sebenarnya gitu. Siapa diri kita ini di hadapan Allah, diceritain terus-menerus gitu. Nah, setelah itu saya tertarik. Nah, pada saat itu saya dibimbing untuk terapi yang kita lakukan ini Bu, terapi sholat khusyuk atau terapi Qurani gitu ya. Nah, pada saat dibimbing terapi Qurani itu, saya benar-benar merasakan luar biasa gitu. Saya menyadari kesalahan-kesalahan saya sampai yang masuk paling dalam hati saya gitu. Sehingga penyesalan itu luar biasa dan saya tahu siapa saya yang sesungguhnya. Siapa tahu Allah, saya tahu Allah yang sebenarnya yang begitu sayangnya kepada saya gitu ya. Nah, pada saat itu Pak Lukman bilang, Mas Gatot 4 hari insya Allah sembuh kalau mau melakukan ini gitu. Saya sendiri nggak percaya Bu, karena begitu saya mencoba berobat kemana-mana puluhan tahun kan nggak bisa sembuh gitu ya. Saya nggak percaya gitu. Tetapi kesadaran yang tadi tumbuh itu saya teruskan aja. Alhamdulillah dalam waktu 4 hari itu sembuh gitu. Sembuh. Tapi beliau bilang mau sembuh 4 hari atau tapi sembuh itu dengan rasa sakit yang mungkin paling lama 4 hari lah gitu. Gitu ya. Dan itu benar-benar terjadi gitu. Yang sebelumnya saya berobat kemana, ke kiai mana, ke dokter mana gitu ya, sakit juga dirasakan tapi tidak sembuh-sembuh ya. Nah, dengan bimbingan Pak Lukman itu saya merasakan betul-betul kesembuhan itu. Dan sejak saat itu saya seperti dilahirkan kembali Bapak Ibu sekalian. Saya merasa dilahirkan kembali dan begitu saya melakukan ibadah itu nikmatnya luar biasa gitu. Dan ini anehnya saya tidak rasakan selama ini sejak saya kecil. Karena apa? Karena ibadah saya itu hanya doktrin, hanya ngikutin orang tua dan lingkungan. Nah,
Sejak saya mengetahui faham tentang siapa diri saya, siapa Allah, apa tujuan hidup saya yang sebenarnya, dan saya sembuh total. Nah, sejak saat itu saya dilahirkan kembali. Nah, sejak saat itu pula saya bertekad kuat untuk menyebarkan, ikut membantu Pak Lukman untuk menyebarkan kebenaran ini. Saya cukup berdua dengan Pak Lukman, dengan harta dan waktu tenaga kita keliling, atau ya kadang-kadang kita sebar itu yang namanya berkaca diri seluruh Indonesia dengan uang-uang kita sendiri gitu Bu, ya kemana-mana gitu. Dan Pak Lukman tidak ada yang bantu saat itu, dan saat itu banyak sekali yang mencemooh, kok gini. Padahal ya kita baik untuk menyadarkan orang-orang, karena sesungguhnya kehancuran itu ada dalam diri kita sendiri. Saya berbuat yang nggak benar itu tersiksa bertahun-tahun. Karena apa? Karena akhlak saya sendiri gitu. Nah, setelah saya merasakan kebenaran dalam diri saya bahwa akhlak itulah yang harus dibenahi, dan surga itu adalah akhlak itu gitu. Nah, saya berjuang dengan Pak Lukman berdua gitu ya, sampai saat ini gitu. Dan terakhir saya tahun yang lalu, mungkin jabatan saya di Bank Mandiri mungkin udah cukup tinggi kali ya. Saat itu saya udah Vice President di kantor pusat, dan pada saat saya keluar itu saya udah ditahan dan saya mau ditawari jabatan yang lebih tinggi lagi, tetapi karena dorongan saya untuk membantu Pak Lukman dan membantu penyebaran ini supaya banyak masyarakat yang menikmati ini gitu ya, itulah yang lebih besar gitu dari saya. Dan mungkin kalau harta atau apa kan ya cukup makan aja udah cukup lah gitu ya. Yang paling penting sekarang apa yang kita punya yang sudah dimiliki dari Pak Lukman itu bisa dinikmati orang lain. Dan selama 15 tahun itu ceramah-ceramah Pak Lukman itu saya yang tidak sadar, sebelumnya itu kan saya rekam. Awalnya rekam dengan kaset tuh Bu, itu hanya untuk saya gitu. Saya dengerin lagi di rumah setelah saya ngikutin ceramah gitu kan, dan itu kesadaran saya bertambah. Dan alhamdulillah itu berguna sekali. Rekaman-rekaman itu saya kumpulkan, saya tata ulang, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian semua nantinya bisa menikmati di internet. Dan itu mudah-mudahan juga anak cucu kita nanti bisa mendengar rekaman-rekaman itu. Dan rekaman-rekaman itu saya tulis dengan Pak Lukman menjadi tulisan, nanti menjadi berseri gitu. Jadi nantinya dengan teknologi informasi yang canggih ini, mungkin setiap orang, anak-anak bisa dengan melihat komputer, dia bisa belajar dari A sampai Z, apa itu Islam, gimana saya harus memperbaiki diri, gimana supaya akhlak saya bagus, dan apa arti hidup ini. Dan itu semua bisa dipelajari di internet. Oleh karena itu kemarin itu Pak Lukman menjelaskan ke Ibu siapa yang mau infak dan ikut membantu. Nah sebenarnya ini kalau kita sendiri mungkin ya Bu ya, mungkin kita biayain aja udah cukup gitu ya. Cuman karena ini proyek akhirat yang jangka waktunya sampai nanti di kiamat dan cakupannya internasional. Ini kan kalau diibaratkan proyek yang begitu besarnya dan mahal nilainya gitu. Nah alangkah baiknya seluruh jamaah Pak Lukman itu berapapun ikut berpartisipasi sehingga nanti hasilnya itu bisa dinikmati pada saat kita meninggal gitu. Itu yang saya pikirkan sekarang gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu bisa baca buku, di situ ada testimoni saya dan ini benar-benar terjadi yang saya rasakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiatnya sebenarnya nggak ada. Jadi saya melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang dibimbing aja gitu. Saya dibimbing itu dengan sungguh-sungguh saya ikutin. Saya masukkan dalam batin saya, tetapi saya ulangi lagi di rumah. Dan yang paling penting lagi, bimbingan Pak Lukman itu saya perhatikan, saya masukin dalam hati saya gitu. Jadi benar-benar saya serius gitu Bu.
Mungkin itu. Iya. Terima kasih Pak Gatot. Itu testimoni yang sebenarnya ya. Jadi apa yang dilakukannya itu benar-benar merasakan, dan ini nyata. Yang orang lain berobat itu puluhan tahun nggak sembuh, itu bisa 4 hari. Dan kalau saya boleh cerita, bukan hanya itu masalahnya. Ya, itu tuh satu. Kalau ibu bisa bayangkan udah puluhan tahun narkoba, ya, itu kehancurannya udah seperti apa? Dan itu nggak sembuh-sembuh, nggak bisa itu. Kalau toh berobat itu habis ratusan juta, belum tentu juga sembuh. Satu. Yang kedua, rumah tangga hancur, ibu. Rumah tangga hancur. Ya. Yang ketiga, dia harusnya berhadapan dengan masalah hukum. Yang masalah hukum itu luar biasa berat, yang kelihatannya nggak bisa dihindari. Kelihatannya menurut manusia itu berat sekali dan tidak bisa dihindari, bahaya buat dia. Dan semuanya itu, Bu, selamat. Ya, selamat semuanya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibarat Mas Gatot itu jatuh tuh ke dalam lumpur-lumpurnya itu udah paling bawah. Nah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya, karena itu beliau inilah yang makanya saya kadang-kadang berpikir saya itu. Waktu saya tawarkan konsep-konsep saya kepada teman-teman mubalid, teman-teman ulama, teman-teman ini, itu sama sekali tidak ada reaksi, tidak ada sambutan, sama sekali. Tapi saya kadang-kadang kesepian sendiri itu. Saya bilang, apa yang saya pelajari puluhan tahun ini kok rasanya nggak bermanfaat gitu. Saya suka sedih, Bu. Sendirian. Saya cerita sama beliau nih. Jadi kawan saya, partner saya yang luar biasa mendorong saya, beliau ini, Bu. Jadi beliau itu waktu saya lemah semangat gitu, beratnya perjuangan ini gitu ya, karena sendirian, harus harta benda, harus juga saya siang malam merenung, siang malam belajar, tapi manfaatnya cuma sedikit saja gitu. Nah, beliau ini, saya bilang, Mas Gatot, aku mau berhenti aja karena lelah, luar biasa lelah perjuangan ini gitu. Karena saya memang kan kerja juga, terus nulis juga, semuanya saya tuh. Terus tapi hasilnya orang-orang yang dia ajar tuh kan sedikit sekali. Kalau gitu saya berhenti aja dah. Saya bilang gitu. Kalau saya kerja, ya kalau sekarang mungkin 30 juta, 40 juta sebulan saya dapat. Nah, kayak beliau nih kan, jabatannya cukup, gaji 30 juta dia tinggal, Bu. Nggak dapat apa-apa sekarang, Bu, ngeluarin duit, iya. Ya. Nah, ini begini nih, saya juga pun begitu. Yang harus diperjuangkan besar, tapi dari mana? Bingung kan, ini pertolongan Allah aja, Bu. Bisa jalan semuanya itu. Nah, jadi beliau ini yang mendorong saya, yang kadang-kadang saya berpikir gitu, ya Allah, saya dapat dukungan yang sangat kuat, itu bukan dari mubalik, bukan dari ulama. Padahal saya berharap ini ulama yang tangani gitu, karena saya kan memang bukan background itu kan. Tapi kenapa mantan pecandu narkoba yang luar biasa ikut perjuangan ke saya gitu. Jadi saya pikir-pikir, iya ya, saya tuh selalu telepon, ya aduh Mas Gatot, aku nih lelah, aku mau berhenti aja. Beliau nih, Pak Lukman jangan itu beliau. Saya tahu, saya merasakan itu betapa orang yang banyak ini yang membutuhkan, yang memerlukan pelajaran Pak Lukman. Selalu begitu. Itu ngomong bukan sekali dua kali, bertahun-tahun nih, Bu. Karena saya capek, Bu, capek, lelah sekali. Sendirian kan? Nah, beliau nih dorong saya. Beliau antar jemput saya. Ceramah dakwah, Ibu, ya, antar jemput saya. Dengan waktu beliau, keluarga ditinggal semua, pokoknya antar saya. Asal saya telepon, Mas Gatot antar saya, semua ditinggal, Bu. Itu saya aja dianterin. Sampai ribut tambah keluarga, sampai karena orang tidak tahu kan. Itu perjuangan kayak gitu. Nah, saya
waktu itu betul-betul ada walaupun satu orang, ya walaupun satu orang terasa Bu, saya ada dukungan, saya bangkit lagi gitu. Jadi coba Ibu ya, bukan didorong oleh ulama saya Bu, didorong oleh pecandu narkoba. Jadi baru saya tahu, oh ternyata walaupun orang biasa, bahkan mantan pecandu narkoba, itu bisa lebih hebat dari seorang ulama Ibu. Ini sekedar sekedar cerita. Jadi saya dapatkan dukungan hebat itu bukan dari ulama, bukan dari orang-orang yang berjuang itu, bukan, tapi dari orang seperti ini. Jadinya saya jadi bisa tahu, oh ternyata kualitas iman itu tidak hanya dari orang-orang hebat, tapi orang-orang yang seperti ini justru lebih hebat. Nah ini Ibu, nah sampai terakhir saya baru merasakan lega Ibu. Ya baru ini saya. Tadinya saya masih menjerit, kadang-kadang patah hati, kadang-kadang tadi masih begitu. Setelah 15 tahun, bukan galau, patah hati dalam berjuang. Kalau galau mungkin enggak ya, tapi patah hati dalam berjuang karena beratnya perjuangan itu. Enggak ada yang dukungin. Pendukungnya sangat kurang. Dikit sekali, apalagi udah ngadapin kesulitan. Apalagi udah bilang, Mas Gatot, ini biaya bikin buku 80 juta Mas Gatot, gitu kan. Mau nyinta ke siapa? Ya udahlah kita sendiri. Ya saya kadang-kadang mampu, kadang-kadang enggak kan. Udah bikin ini biaya sekian puluh juta kayak internet sekian. Ya udah kita aja gitu. Nah, ada beliau nih sama saya nih. Kan nggak ada yang berani kalau besar-besar gitu. Padahal kita udah siang malam menulis, siang malam berjuang tuh kan nggak ada yang orang mau tahu kan. Kalau sumbangan kan nggak mungkin minta ke orang. Apa percaya apa enggak kan? Masalah. Ya udah kita. Nah terakhir ini, ibu-ibu terakhir ini baru saya merasakan agak lega, agak lapang. Saya merasa benar-benar bermanfaat setelah dibuat internet ini. 1.500 orang satu hari itu ngunjungin internet kita. Padahal internet belum jadi Ibu. Ya, 1.500 orang setiap hari saya hitung tuh. Ada sekian. Nah terus kemudian ini ke seluruh dunia. Terus bahan-bahan ternyata memang itu Allah Ta'ala Ibu nguji kita. Ternyata beliau secara tidak sengaja tuh ngumpulin rekaman-rekaman saya dari awal saya ceramah Ibu. Itu jumlahnya ratusan judul Ibu. Ya dan itu bisa dimasukkan dalam internet. Nah baru saya, ya Allah baru ini saya lihat. Ternyata perlu waktu 20 tahun baru terlihat kira-kira gitu. Nah setelah saya juga waktu beliau nih keluar dari kerja, saya masih meres di dalam hati saya nih, sedih. Saya sedih ke beliau nih, kenapa? Ya Allah, saya lihat jabatan sudah tinggi, gaji 30 juta sebulan, saya nggak bisa bayar ini untuk ngikut ini. Saya nggak bisa bayar, gitu kan? Terus saya gimana ya gitu. Dan masih ngeres. Tapi setelah saya lihat internet ini kemudian dinikmati oleh jutaan orang nantinya. Sekarang 1.500 ini kan belum bagus. Nanti ini bisa jutaan orang setiap hari Bu. Terus kalau kita sudah meninggal nih berdua, gitu ya. Ada yang nerusin Ibu dan jutaan orang juga tuh. Nah di situ saya baru saya agak lega. Saya bilang Mas Gatot, alhamdulillah Mas Gatot, kamu dapat gaji sekian, ini sekian dan kamu tinggalkan, kamu betul-betul ini. Hasil yang diperoleh jauh lebih besar, ratusan kali lipat dari yang kamu tinggalkan itu. Saya baru ngeh ini Bu. Nih, ya. Nah jadi saya juga lihat kalau saya berbagi saja berdua, jamaah kan mau juga ikutan. Kalau pada sudah meninggal ikutan juga di memperluas itu karena di jutaan orang nantinya kan. Nah itulah yang saya tawarin. Gitu saya tawarkan. Ini ada seperti ini. Nah itu yang saya omong itu seperti itu.
Itu pun karena kita sudah lakukan dan sekarang sudah mulai kelihatan itu. Nah, kita seperti itu. Dan berapa banyak nanti orang yang melakukan ini dan betul-betul bermanfaat bagi mereka. Tapi ini perlu waktu panjang, Ibu. Ya, perjuangan, dan ini memang hambatannya tidak sedikit. Bahkan bukan hanya di saya, di keluarga saya, di kawan, di ulama, di macam-macam. Berat sekali, dan itu saya lakukan, yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah terus makin membaik. Ya, dan banyak buku yang saya tulis juga karena itu. Ya, nanti ada satu buku lagi, ya, satu buku lagi nih. Nah, tapi nanti ini ya, tapi ini nanti, karena ini juga harus hati-hati sekali, kita harus paham betul. Ya, yang penting sekarang kita bagaimana ini bermanfaat itu dulu. Ya, jadi Ibu perlu ingat satu nih baru, obat-obat baik game medis baik apapun juga untuk mengobati beliau ini ternyata nggak berhasil. Dengan ini hanya 4 hari saja, bayangkan. Itu kalau tidak mukjizat dari Allah mustahil, Ibu. Dan mukjizat itu sangat mungkin terjadi kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja. Ini baru satu contoh. Kan ada banyak tuh testimoni yang jenisnya bermacam-macam, Bu. Ya, karena ini bermanfaat, maka saya kembangkan ini terus. Mudah-mudahan ini memberi manfaat dari generasi ke generasi. Tapi sekarang ini Pak, buka klinik enggak? Saya belum, karena kesibukan saya juga. Nah, saya inilah, kan nggak mungkin saya sendirian, Ibu. Karena itulah saya berharap dari jamaah itu, ya, ada nanti yang kader yang betul-betul memahami, merasakan juga, kemudian bisa membimbing saudara-saudara kita yang memerlukan. Ya, ini betul, Ibu. Jadi ini terjadi dan saya merasakan, keluarga saya merasakan, semua merasakan. Penyakit berangsur-angsur sembuh. Ya, dia kemungkinannya 3 nih. Bisa sembuh dia seketika seperti Pak Gatot. Bisa dia berangsur-angsur, tapi pasti. Karena tergantung kondisi penyakitnya kan. Nah, bisa juga dia istilahnya nggak kita ketahui, tahu-taunya sembuh aja begitu. Dia begitu. Dengan 4 hari ini kan udah tidak instan ya, Pak? Udah terus selamanya. Selamanya. Udah berapa lama gitu loh? Selamanya seperti itu. Tidak terus. Kan banyak sekali sekarang Narkoba. yang Betul. Dan beliau memang langsung 4 hari. Nggak, maksudnya bisa untuk mengobati orang-orang yang direhabilitasi. Betul. Contoh dia kalau ada dana ya yang buka itu ya. Betul. Banyak pengalaman. Iya. Yang Ibu Andi. Ini bener, Ibu, ini saya mau cerita satu-satu, rasanya nanti takabur. Kadang-kadang saya takut juga tuh. Takut juga kok nanti nggak seperti itu, Pak. Makanya di sini saya tulis berangsur-angsur, berkurang. Ya, karena ini ada proses juga. Kalau Ibu mau langsung yang luar biasa terjadi, itu bukan hanya Pak Gatot. Yang kanker, ya, yang jantungnya bocor, yang udah dibopong itu dalam 20 menit. Itu terjadi, banyak terjadi. Itu pertolongan Allah seperti itu. Tapi kita tidak boleh seperti orang takabur itu. Karena ini bukan kita, Bu. Allah Ta'ala. Dan ini berguna betul. Tapi yang pasti proses berangsur-angsur berkurang pasti terjadi itu, Bu. Itu pasti kalau itu. Ya, itu pasti. Sekarang kita berobat sakit parah, ya. Ada obat dokter, nggak apa-apa, dokter nggak apa-apa, ini nggak apa-apa semua. Ini sangat membantu, itu mempercepat proses kesembuhan. Nah, bisa terjadi orang-orang yang memang tidak mampu sekali, Allah kasih kecepatan itu, bisa berapa menit aja sembuh itu. Tapi jangan kayak orang tukang obat bilang main sulap, jangan, instan, bukan begitu. Tapi ini diserahkan kepada Allah proses penyembuhannya, dan itu kalau dia berkurang itu sudah pasti. Ya, gitu. Nah jadi inilah, Ibu, saya katakan tadi, Ibu, saya kan sendirian sama Pak Gatot berdua. Kalau ada ibu-ibu atau orang lain yang mau melanjutkan ini atau mengembangkan ini, kan bagus.
Nggak bisa sendirian Ibu. Karena saya kan bukan jadi tukang obat saja, saya harus dakwah, saya harus menulis, saya harus keluar negeri juga, diundang sana sini kan. Nah ini Ibu nih, jadi dia harus memang ada di satu tempat yang pengembangan khusus ini. Kalau dibuka itu Pak, pelatihan khusus untuk trainer gitu Bapak? Bisa, boleh. TOT Pak. TOT, betul TOT. Kalau Bapak ingin membentuk kaderisasi, berarti Bapak kan harus mendidik si trainer baru ini. Iya, siapa yang maunya kan? Itu yang susah. Nah ini kan salah satunya. Ya salah satunya, ini kan bisa jadi trainer juga kan? Makanya itulah saya rekam. Saya rekam nanti ada yang mengikutin langsung, ada juga yang boleh dia nggak sempet dia dengerin aja setelah matang. Nanti ketemu sayanya dengan dialog, dengan ini nggak terlalu lama lagi. Nah nanti saya kasih ijazahnya lah supaya oke, kamu udah bisa. Karena jangan sampai salah juga Ibu. Ya kalau salah nanti babak belur juga ya, nggak betul. Iya, betul. Karena nggak boleh salah ini. Karena ada hubungan dengan medis juga ya Pak ya? Ada hubungannya dengan medis. Dan nanti kita akan bahas di terapi Qurani. Oh iya. Karena sekarang ini kan kita masih sholat husu ya, masih sholat husu. Nah, cerita Pak. iya. Jadinya pengen kesana. Iya pengen ke sana buru-buru. Sholat husunya nggak kelar, nanti kita ke situ. Karena insya Allah minggu depan kita mulai itu. Ya sekarang kan sholat husunya belum tuntas nih. Iya. Ya, ya karena ingin kita tuntaskan sholat husu, ya. Tapi pelajarannya sudah diterima semua, kan? Tinggal sekarang menuntaskan, ya, menuntaskan. Yang perlu ibu-ibu ketahui adalah khusyuk itu, ya, ini kembali saya ulang sedikit. Khusyuk itu terjadi di dalam diri atau di luar diri, Bu? Dalam diri. Yang tahu siapa khusyuk dan tidak itu? Diri sendiri dan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala pasti tahu. Terus kita juga pasti tahu. Ya. Terus yang kedua, kalau kita sekarang ini khusyuk di dalam sholat, betul-betul, yang nilai siapa Ibu? Hanya Allah Ta'ala, nggak bisa yang lain. Ya. Terus kemudian kita nggak bisa menduga-duga Bu. Ada ukurannya khusyuk itu, yaitu tumakninahnya betul, tafakurnya betul, tadaburnya betul. Nah betulnya ini betul dari mana? Diawali dengan pembelajaran yang betul dan sempurna. Ilmunya harus betul dan sempurna juga. Kalau itu tidak betul dan sempurna, namanya kita menduga-duga, nggak matang, ya. Nah jadi tahu betul dan tidaknya kalau pembelajarannya betul dan sempurna. Baru kemudian prakteknya mengikuti ilmu itu. Ya jadi nggak bisa nih kalau kita nggak betul, nggak sempurna, kemudian kita katakan sholat saya sudah bagus, nggak bisa, itu terukur Ibu. Ya, dalilnya sudah jelas, kemudian yang terjadi di dalam diri sudah jelas, pikirannya kita didik, ya, pikirannya kita didik, kita latih, dan kita juga betul-betul melakukan dengan badannya sekalian. Kalau badannya kan udah nggak perlu diajari. Saya nggak perlu ajari lagi kan badannya Bu, gerakan badannya. Yang terjadi khusyuk itu di dalam jiwa kita. Ya, maka dia ilmunya yang harus kuat dan praktek di dalam pikiran, perasaan dan hati itu. Itu yang utama dan itu yang khusyuk itu.